Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah sekalian yang sangat saya muliakan, dalam 10 menit ke depan saya akan menyampaikan khutbah dengan judul Allahu Akbar, Ibrahim tak gentar. Judul ini saya pilih sebab hari-hari ini 2,6 juta muslim dari seluruh dunia berkumpul di Makkah untuk memenuhi panggilan Allah ibadah haji. Dan hampir semua rangkaian ibadah haji itu adalah tapak tilas dari sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Hari ini saya tidak menyampaikan sejarah yang terkait dengan haji, tetapi yang terkait dengan kehebatan iman, tawakal, dan ketegaran Nabi Ibrahim menghadapi berkali-kali cobaan dan tantangan. Materi khutbah ini bersumber dari surah Al-Anbiya ayat 61 sampai 69, surah Al-Anbiya 61 sampai 69, dan dari kitab Dalilul Falihin karya Muhammad bin Allan As-Siddiqi, jilid 1 halaman 193, kitab yang menjadi syarah kitab Riyadhus Shalihin. Hadirin yang sangat saya muliakan, pada suatu saat Nabi Ibrahim dipanggil oleh penguasa karena tindakannya menghancurkan patung yang itu menjadi Tuhan mereka. Maka seluruh rakyat didatangkan untuk menjadi saksi atas tindakan Ibrahim yang merupakan kejahatan terbesar menurut mereka terhadap Tuhan yang mereka sembah. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 61 dikatakan, qalu fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun. Nabi Ibrahim dihadapkan pada sekian banyak orang, dan sebenarnya berbicara di depan orang banyak itu adalah menjadi impian yang sejak lama, supaya dia bisa menyampaikan agama yang dibawanya, dan saat itu adalah waktu yang tepat. Pada ayat berikutnya dikatakan, diinterogasi, qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Ibrahim, apakah benar kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami itu? Nabi Ibrahim memang nabi yang cerdas. Tidak ada nabi yang tidak cerdas.
dan sangat diplomatik cara bicaranya. Nabi Ibrahim menjawab, qala bal fa'alahu kabiruhum. Yang menghancurkan patung itu ya patung yang terbesar itu. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Tanya saja kepada patung-patung itu kalau mereka memang bisa berbicara. Ini adalah perkataan jawaban yang singkat tapi sangat menohok sebenarnya atas akidah mereka. Saat itu kemudian diputuskan bahwa Ibrahim harus dibakar. Rakyat diperintahkan untuk mengumpulkan kayu-kayu yang besar dan kering dan dimasukkan ke dalam lubang yang besar. Ketika api sudah menjilat ke atas, tidak ada satupun orang yang berani mendekati api itu karena begitu panasnya. Maka untuk memasukkan Ibrahim ke dalam lubang yang panas itu tidak lain adalah menggunakan alat pelempar atau manjanik. Sorak-sorai menggema di mana-mana. Tetapi mereka tidak tahu bahwa para malaikat di atas gelisah dan bersepakat untuk bagaimana menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertama, malaikat yang mengendalikan awan berbicara kepada Nabi Ibrahim, Ibrahim, maukah kamu saya bantu ketika nanti api menyala, nanti saya berusaha untuk menurunkan hujan itu. Apa jawab Nabi Ibrahim? Saya tidak butuh bantuanmu karena cukup bagi saya Allah yang akan menyelesaikan. Malaikat pengendali awan juga menawarkan bantuan. Bagaimana nanti kalau api itu sudah mau membakarmu, saya tiup kemudian api itu padam? Tidak, cukup Allah saja, kamu tidak perlu membantu saya. Ini kan menunjukkan bagaimana keimanan Nabi Ibrahim, bagaimana tawakalnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika sudah di atas manjanik sebelum dilempar, apa yang dibaca Nabi Ibrahim? Apa yang dibaca Nabi Ibrahim sampai dia selamat? Yang dibaca itu dijelaskan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Yang dibaca itu adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah yang bisa menyelesaikan masalah ini. Cukup. Allah senang kepada orang yang memiliki keimanan dan kepasrahan yang sekuat Nabi Ibrahim itu. Maka Allah di dalam surah Al-Anbiya menjelaskan berikutnya, qulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Karena Ibrahim sudah yakin pasrah kepada saya, maka kata Allah, kami berfirman, ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Hai api, kamu memang sudah biasa membakar, tapi hari ini kamu harus berubah menjadi air pendingin. Dan akhirnya Nabi Ibrahim selamat. Dan ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surah Ali Imran 172 menjelaskan, ketika Nabi berhadapan dengan musuh dan ternyata beberapa orang pasukan Rasulullah membelot, Rasulullah tidak gentar sama sekali. Rasulullah kemudian berangkat dan mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan ternyata tidak ada satupun pasukan yang berani keluar pada saat itu. Hadirin sekalian yang sangat saya muliakan, dari kisah yang sangat pendek itu kita dapat mengambil paling tidak 3 pelajaran. Yang pertama, siapapun yang menjadi pegiat agama,
siapapun yang menjadi pegiat kebaikan, siapapun yang menegakkan hukum, jangan bermimpi tanpa tantangan dan perlawanan. Jangan bermimpi, itu pasti, dan itu adalah sunnatullah. Maka siapapun yang bergerak di bidang kebaikan dan keadilan, bersiaplah untuk menghadapi sunnatullah itu. Yang kedua, jangan sekali-kali merasa sendirian dalam hidup ini untuk menghadapi masalah. Allah terus bekerja untuk kita. Allah terus mengawal kita. Dan para malaikat di langit selalu mendoakan kita. Yang ketiga, perbanyaklah membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Karena itu adalah bacaan Nabi Ibrahim alaihissalam sampai selamat dari ancaman. Itulah yang dibaca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga membuat gentar pasukan. Dan hadirin sekalian, percayalah, kalau kita iman dan pasrah betul kepada Allah, Allah berjanji, wa may tawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang pasrah betul kepada Allah setelah berkeringat dan berdoa, maka Allah yang akan mengambil alih penyelesaian masalah itu. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bitaqwallah. Faqala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berikan sholawat kepada Nabi kami Nabi Muhammad. Berikan sholawat juga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadikan seluruh orang yang bersholawat kepada Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim, jadikan akhlaknya seperti Nabi Muhammad dan memiliki keturunan seperti keturunan yang mulia Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, jadikan seluruh orang yang mengamini doa ini dengan sholawat kepada Nabi dan sholawat kepada Nabi Ibrahim, berikan suatu saat kesempatan untuk berkunjung ke tempat kelahiran Nabi Muhammad dan melaksanakan ibadah haji tapak tilas sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadikan seluruh orang-orang yang mengamini doa ini dapat memperoleh pembelaan Rasulullah pada hari kiamat nanti. Dan siapapun yang mengamini doa ini pula, kumpulkan kembali di surga bersama orang tua kami, bersama pasangan hidup kami, anak-anak kami, guru-guru dan murid-murid kami semuanya di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihissalam dan seluruh para nabi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.